Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 521. Suasananya pas dan romantis lagi. Bahkan biang lalanya sangat menarik dan hanya diputar ke posisi tertinggi. Segalanya tampak logis dan alami. Emosi terharu Liu Jingbai telah mencapai puncaknya, dan dia mengangkat kepalanya lagi dan mencium Chen Feng. Tapi kali ini, saat dia hendak mencium Chen Feng menghindarinya. Melihat kepala Chen Feng yang miring, hati Liu Jingbai terasa sakit sesaat. "Apa? Kamu ingin menciumku lagi?" kata Chen Feng dengan sedikit bercanda, terlihat seperti bajingan. Dia menoleh sedikit dan melihat ke kejauhan. "Sekarang saya hanya bisa menggunakan kata-kata bercanda untuk menghilangkan semua rasa malu. Saudara Chen, apakah kamu masih tidak bisa menerimaku?" Liu Jingbai bertanya, suaranya bergetar. Chen Feng menghela nafas dan berkata dengan tenang, "Jingbai, bukankah kita memiliki hubungan yang baik sekarang? Kamu juga tahu bahwa saudara Chen adalah orang yang berbahaya. Dia mungkin mati suatu hari nanti, jadi mengapa kamu harus memilihku? Kamu tidak bisa asal-asalan denganku." Liu Jingbai membalas, "Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu menerima Zhang Xinyan dan Ruan Qingqiu? Mereka tidak takut menjadi janda, dan aku juga tidak takut." Dia awalnya ingin berpura-pura menjadi dingin. Chen Feng merasa geli saat mendengar kata janda. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Di dunia sekarang ini, bagaimana bisa ada janda?" Liu Jingbai berkata dengan tegas, "Ya, kamu berjanji untuk menjadi laki-laki saya. Jika kamu mati, saya akan menjadi janda seumur hidup." Chen Feng tidak tahu harus berkata apa kepada Liu Jiangbai yang begitu bertekad. Dia hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita bicarakan nanti. Kamu juga harus memikirkan perasaanmu padaku. Apakah itu rasa terima kasih atau cinta sejati? Apakah kamu mengerti?" Tanpa memikirkannya, Liu Jingbai menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan sangat tegas, "Kamu telah mengatakan sebelumnya bahwa kamu membiarkan aku berpikir jernih tentang perasaanku padamu. Aku juga meragukannya saat itu, tapi sejak aku bertemu Kirigaku Zaizu, aku semakin yakin bahwa aku tidak berterima kasih padamu. Itu cinta sejati antara seorang pria dan seorang wanita. Kirigaku Zaizu menyukaiku dan memperlakukanku dengan sangat baik. Aku berpikir sejenak bahwa aku mungkin tidak akan jatuh cinta dengan pria Jepang itu. Tapi aku pergi ke Jepang. Setelah melihat bunga api merah, aku menyadari bahwa aku bersimpati dan mengasihani Kirigaku Zaizu. Paling-paling, aku memperlakukan dia sebagai adik laki-laki seperti Kingike. Tapi bagimu, sejak aku dianggap sebagai orang jahat olehmu. Saat ini aku menyelamatkanmu di tanganku, hatiku berdebar. Aku merindukanmu. Aku memimpikanmu setiap hari. Pikiran kehilanganmu membuatku semakin gila dan gelisah. Yang kuinginkan adalah memelukmu dan menciummu. Kamu, bahkan tinggal bersamamu. Perasaan ini tidak salah lagi, terutama hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagiku." Pada titik ini, Liu Jingbai tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Setelah dibuka, di dalamnya ada sepasang cincin yang sangat indah. Dia tiba-tiba berdiri, berlutut di depan Chen Feng, lalu menunjukkan senyum tulus dan berkata dengan suara nyaring, "Chen Feng, apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk membiarkan seorang gadis ungkapkan cintamu kepada pria dengan cara yang paling alim." Tapi Liu Jingbai merasa dia tidak dianiaya. "Apa yang Anda lakukan sekarang sangat berharga, sangat berharga." Tunggu. Namun, tidak ada balasan dari Chen Feng. Kincir ria itu berputar dan berputar, tetapi mendarat di waktu yang salah dan membuka pintu. Chen Feng kemudian berdiri, membantu Liu Jingbai berdiri, dan menutupi kotak cincin itu dengan satu tangan. Pada saat itu, hati Liu Jingbai kembali sakit. "Jingbai, terima kasih sudah begitu berani, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu saat ini. Jika aku bisa meninggalkan Jepang hidup-hidup kali ini, aku berjanji akan memberimu jawaban yang memuaskan, oke?" Keberanian Liu Jingbai membuat Chen Gila sangat tersentuh. Dia tampaknya telah membuat tekad dalam hatinya. Namun, perjalanan ke Jepang ini sangat berbahaya. Jika dia meninggal, bukankah dia akan merugikan Liu Jingbai? Jadi dia memutuskan bahwa jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Liu Jingbai. Meskipun Chen Feng tidak setuju, Liu Jingbai merasakan harapan.
Dia memasukkan kembali kotak cincin itu ke dalam sakunya dan menunggu hari untuk membukanya lagi. Itu adalah malam yang tenang ketika dia kembali ke hotel. Namun di tengah malam, Kirigaku Zaizu tiba-tiba naik melalui jendela dengan seseorang di pundaknya. Harus dikatakan bahwa efisiensi Kirigaku Zaizu sangat tinggi, dan dia menculik putra Koike TPI dengan sangat cepat. Keesokan harinya, Chen Feng masih tidak berniat untuk tampil sebagai orang bisu dan tinggal di hotel untuk hari lain. Baru pada malam hari kami meninggalkan B dan menuju ke Cuilan Hotel. Saat ini, Jinguji Jirai sedang berada di Hotel Suilan. Bukan hanya dia, Morita Okora dan Yamamoto Yoshimitsu juga ada di sana. Sial, 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 sial. Jinguji Jirai sangat marah, melemparkan barang-barang sambil memelototinya dan berteriak, Koike TPI, bajingan ini, mengkhianatiku saat ini dan berlindung di Harumi. Aku sangat marah. Sekarang si bisu itu hilang, dan terlebih lagi tidak tahu apakah masih hidup atau mati, hanya ada 3 wali yang berada di bawah kendalinya. Sebaliknya, Jinguji Harumi memiliki 4 wali karena penambahan Koike TPI. Dengan cara ini, begitu pemimpin sekte terpilih, bukankah itu berarti dia akan kalah? Morita Okora dan Yamamoto Yaoguang tidak berani menunjukkan amarah mereka, dan mereka tidak mengharapkan hasil ini. Ayo, cabut si jalang Misora Hibari itu. Jinguji Jirai tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia sudah siap untuk melampiaskannya pada Misora Hibari. Padahal Misora Hibari tidak melakukan kesalahan apapun. Melihat ini, Morita Okora buru-buru berlari keluar. Setelah beberapa saat, Hibari Misora ditarik masuk, cepat masuk, jalang. Hibari Misora berjuang mati-matian, karena dia tahu kalau pria mesum ini akan memanfaatkannya untuk melampiaskan amarahnya lagi. Cara melampiaskan yang menyimpang seperti itu selalu menjadi mimpi buruk, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Melihat Hibari Misora berjuang, Jinguji Jirai mengeluarkan cambuk dari samping, melangkah maju, merobek pakaian Hibari Misora, dan mencambuknya dengan keras dengan suara, pop. Ah! Hibari Misora berteriak, dan garis merah langsung muncul di dada aslinya yang putih. Jalang, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Setelah cambuknya hilang, Jinguji Jirai merasa jauh lebih baik. Dia segera tersenyum gila dan mengangkat cambuknya lagi. Di sebelahnya, Okora Morita terus menurunkan pakaian Hibari Misora sambil mengedipkan mata, membiarkan seluruh tubuh bagian atas Misora Hibari telanjang. Hibari Misora menutup matanya, benar-benar putus asa. Cambuk kamu sampai mati. Tepat ketika Jinguji Jirai hendak mengayunkan cambuknya, seseorang tiba-tiba terbang dari jendela. Pria itu melompat ke depan dan meraih pergelangan tangan Jinguji Jirai. Saya ingat putra sulung meminta wanita ini untuk melayani saya. Dia adalah orang saya. Saya ingin tahu kesalahan apa yang dia lakukan hingga membuat putra sulung begitu marah. Orang yang datang tidak lain adalah Chen Feng yang sudah memakai masker kulit manusia, Bailong. Ketika dia melihat tanda berdarah di dada Misora Hibari, dia langsung marah besar. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya. Sekarang bukan waktunya membunuh binatang buas ini. Tuan Bisu. Melihat Chen Feng lagi, Jinguji Jirai tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia membuang cambuk di tangannya dan menatap Chen Feng dengan penuh kegembiraan. Kemunculan Chen Feng bisa dikatakan memberinya harapan kembali. Bab 522. Atas saran kuat Chen Feng, Jinguji Jirai meminta Misora Hibari untuk mengobati lukanya. Misora Hibari yang menyedihkan sekali lagi diselamatkan oleh Chen Feng dengan putus asa. Dia sangat bersyukur, menitikkan air mata, dan meninggalkan ruangan. Jinguji Jirai tidak repot-repot memperhatikan Misora Hibari, dan bertanya dengan sangat mendesak kepada Chen Feng, Tuan Bisu, apa yang terjadi? Beberapa orang memakai penerjemah secara bersamaan, dan Chen Feng berkata, kemarin setelah saya kembali ke hotel, sekelompok pria berbaju hitam bersenjata tiba-tiba menerobos masuk dan ingin membunuh saya. Mereka sangat profesional, jelas pembunuh yang terlatih. Saya terpaksa tidak punya pilihan selain melompat keluar jendela. Saya dikejar keluar ke dalam kolam teratai, di mana seorang lelaki tua bungkuk menyeret saya ke dalam air dan mengikat saya ke batu di dasar kolam dengan rantai besi. Dia mengira saya pasti mati, jadi dia pergi. Untungnya, saya pandai air, jadi saya melepaskan ikatan rantai dan melarikan diri. Saya takut ada pembunuh di hotel, jadi saya tidak berani muncul untuk sementara waktu. Saya tidak akan berani datang dan berjumpa sampai sekarang. Setelah mendengarkan cerita Chen Feng, Jinguji Jirai menamparkan koper itu dan bangkit. Dia mengertakkan gigi dan berkata, pendeta air, binatang ini berani melawanku.
Tetapi Morita Okora berkata dengan bingung, kami selalu menduga bahwa Tuan Muda kedualah yang menyerang Tuan Bisu. Pendeta air ini hanya menuruti Master Sekte. Mengapa Anda datang untuk membunuh Tuan Bisu ketika Anda memberi perintah? Apakah kamu tidak mengerti? Yamamoto Yaoguang mendengus dingin, ini adalah hal yang diam-diam, dan pemimpin sekte tidak menginginkan jimat penjaga jatuh ke tangan orang asing, tetapi tidak ada dukungan agama, jadi mereka mengirim pendeta air untuk membantu Tuan Muda kedua menyerang Tuan Bisu. Dengan cara ini, tanda pelindung di tangan orang asing, Tuan Bisu akan kembali ke tangan Shenzong. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam, Yamamoto Yaoguang ini sangat pintar, dan dia langsung ke pokok permasalahan. Menurut tebakannya, mungkin inilah masalahnya. Jinguji Jirai mencibir dan berkata, meskipun membuatku sedih karena pemimpin sekte lebih menyukai Harumi, untungnya Tuan Bisu selamat dan sehat. Dengan cara ini, meskipun Koike TPI memberontak, kita masih memiliki 5 kartu penjaga di tangan kita, 1 lebih banyak dari 4 Harumi. Dengan cara ini, saya adalah pemimpin sekte lagi. Yamamoto Yaoguang juga tersenyum dan berkata, tidak hanya itu, saya kira Tuan Muda kedua tidak tahu bahwa Tuan Bisu masih hidup. Pendeta air itu adalah orang yang sangat sombong. Dia tidak akan pergi ke dasar kolam untuk memverifikasi hidup atau mati Tuan Bisu. Dan pada hari ini, orang-orang kami telah menggeledah hotel, dan tuan kedua tidak memiliki kesempatan untuk mengirim seseorang untuk menguji hidup Tuan Bisu, hidup atau mati. Dengan cara ini, kita hanya perlu menyembunyikan Tuan Bisu dan menunggu sampai hari pemilihan muncul lagi. Jika kita ketahuan lengah, pemimpin sekte tidak akan bisa memveto kartu perwalian di tangan Tuan Bisu, dan kita akan menang. Chen Feng menghela nafas lagi, pria gendut sialan ini benar-benar pintar, dan itulah yang dia pikirkan. Mendengar ini, Jinguji Jirai dan Morita Okora sangat gembira. Kembalinya Chen Feng memungkinkan mereka mendapatkan kembali inisiatif. Saat beberapa orang sedang bersenang-senang, telepon Jinguji Jirai tiba-tiba berdering. Setelah dia selesai, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini sangat keji. Setelah menutup telepon, Jinguji Jirai sangat marah hingga dia melemparkan teleponnya ke tanah. Ponsel itu benar-benar terkoyak dan hancur total. Chen Feng buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Morita Okora dan Yamamoto Yaoguang juga menatap kosong ke arah Jinguji Jirai yang marah. Jinguji Jirai meraung, bawahanku baru saja memberitahuku bahwa Matsumoto Jun benar-benar pergi ke Izakaya Harumi dan mengkhianatiku. Apa? Morita Okora dan Yamamoto Yaoguang keduanya berdiri karena terkejut. Kalau soal pemberontakan Koike TPI, mereka masih bisa mengerti kalau pria itu adalah orang yang rakus dan penuh nafsu. Tapi kenapa Jun Matsumoto memberontak? Tidak ada alasan sama sekali. Pada saat ini, Chen Feng diam-diam bahagia. Saya tidak menyangka gadis Misa Jinguji ini juga sangat efisien. Dia tidak hanya menyelesaikan Jun Matsumoto, hanya butuh 1 hari. Dengan cara ini, rencananya akhirnya bisa dilaksanakan. Dia berpura-pura gugup dan bertanya, mengapa Jun Matsumoto mengkhianatimu? Kali ini, Yamamoto Yaoguang yang pintar juga bingung dan bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, tidak ada alasan. Jun Matsumoto telah ada sejak kematiannya. Setelah Tuan Muda menjadi biksu, dia terus mengikuti pangeran tertua. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memberontak? Memakan semuanya dari dalam keluar. Jinguji Jirai meraung dan mengutuk lagi. Chen Feng bertanya, Jun Matsumoto ini dulunya adalah anggota Tuan Muda ketiga. Morita Okora berkata, saya kenal dengan Jun Matsumoto. Dia adalah orang yang setia dan dia sangat mengagumi Tuan Muda ketiga. Jika yang ketiga Tuan Muda belum menjadi biksu, dia tidak akan memilih untuk mengikuti putra sulung. Selain dia, ada Shinji Akitsu, yang ternyata adalah anggota putra ketiga. Tapi karena Jun Matsumoto sudah mengikuti putra tertua, mengapa dia memberontak pada saat ini? Yamamoto Yaoguang berpikir sejenak, berkata, tidak ada gunanya mengejar ini sekarang. Saya kira mungkin saja Jun Matsumoto mengira Tuan Bisu sudah mati dan berpikir bahwa putra sulung tidak punya harapan untuk memilih pemimpin sekte, jadi dia memilih berlindung dengan putra kedua. Jinguji Jirai berteriak. Pasti begitu, orang itu mengejar pemimpin sekte baru, orang yang tidak tahu berterima kasih dan pria yang tidak tahu berterima kasih. Okora Morita mengangguk dan buru-buru berkata, kalau begitu, mengapa tidak menyebarkan berita bahwa Tuan Bisu masih hidup, mungkin Jun Matsumoto akan kembali ke pihak kita. Mengenai metode ini, Yamamoto Yaoguang menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku tidak. Karena Jun Matsumoto telah menemui Tuan Muda kedua, dia telah mengambil keputusan.
Bahkan jika kita memberitahu semua orang bahwa Tuan Bisu masih hidup, jangan katakan apakah ketua sekte akan turun tangan. Jun Matsumoto sudah tidak ada alasan untuk kembali. Karena meskipun kita menambahkan 2 kartu penjaga di tangan Tuan Bisu, hanya ada 4 kartu penjaga, dan Tuan Muda kedua masih unggul dengan 5. Lalu mengapa dia harus melakukannya berkali-kali? Dengan mengatakan ini, Morita Okora juga merasa itu masuk akal, dan dia berkata dengan marah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan kedua harus waspada terhadap pengkhianatan oleh bawahannya lagi, dan kita tidak punya waktu untuk memenangkan hati wali lainnya. Ini mungkin sia-sia. Yamamoto Yaoguang yang cerdas, kali ini juga saya merasa situasinya sudah berakhir. Saya tidak menerimanya, saya tidak menerimanya. Jinguji Jirai hampir marah. Jelas dia selalu memimpin, tapi kenapa dia kalah entah kenapa. Dia berkata kepada Yamamoto Yaoguang dan Morita Daozong, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, bawakan saja saya pelindung. Siapapun bisa melakukannya, apakah Anda mendengar saya? Morita Okora dan Yamamoto Yaoguang keduanya tampak bingung. Terlalu sulit dan mustahil untuk memenangkan hati seorang pelindung saat ini. Melihat waktunya telah tiba, Chen Feng akan mulai tampil. Dia berkata perlahan, aku punya cara, kamu bisa mencobanya. Katakan. Mata Jinguji Jirai yang menggelegar tiba-tiba bersinar. Meskipun saya tidak yakin apa yang bisa dilakukan Chen Feng, dia hanya bisa bertindak sebagai dokter sekarang. Chen Feng kemudian berkata, sekarang kita memiliki 4 kartu penjaga di tangan kita, dan Tuan Muda kedua memiliki 5. Tetapi bisakah Tuan Muda kedua benar-benar menguasai 5 kartu penjaga ini? Maksudmu membunuh 1 pelindung, apakah kamu ingin pemimpin sekte mengambil kembali token itu? Yamamoto Yaoguang bertanya. Tapi Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak perlu membunuh orang untuk mengurangi jumlah kartu penjaga di tangan majikan kedua. Apakah Anda lupa bahwa Master Sekte memiliki 3 putra? Jika dia bisa jika Tuan ketiga turun, dia juga akan bergabung dengan pemimpin sekte. Dalam perebutan tahta, bukankah Jun Matsumoto dan Shinji Akitsu, 2 pengikut setia Tuan Muda ketiga, akan mendukung Tuan Muda ketiga? Dengan cara ini, kartu perwalian di tangan Tuan Muda kedua, itu akan dikurangi dari 5 menjadi 3. Ketika tiba saatnya untuk memilih pemimpin sekte, kita memiliki 4 kartu penjaga, dan kita terikat untuk menang lagi. Bab 523. Inilah strategi yang digunakan Chen Feng kali ini. Yang disebut pertarungan tembak-menembak demi keuntungan nelayan adalah membiarkan Jinguji Jirai dan Jinguji Harumi saling menekan dan memakan satu sama lain. Lalu dia diam-diam membantu Jinguji Yongye naik tahta. Sekarang semuanya sesuai harapan dan situasinya bagus. Selama Jinguji Yongye menjadi pemimpin Shenzong, dapat dikatakan lebih dari separuh misi ini telah selesai. Ketika saatnya tiba, tidak akan menjadi masalah bagi orang ini untuk melepaskan para sandera dan membuat laporan tentang detail misinya. Hebat, sungguh luar biasa. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, dan yang terpintar, Yamamoto Yaoguang, mau tidak mau mengacungkan jempol dan terus memujinya. Dia berkata kepada Jinguji Jirai dengan rasa tidak percaya, Tuan Muda tertua, rencana Tuan Bisu sungguh luar biasa. Setelah Tuan Muda ketiga mencalonkan diri dalam pemilihan, Matsumoto Jun dan Akitsu Shinji pasti akan kembali ke Tuan Muda ketiga. Dengan cara ini, Tuan Muda kedua hanya ada 3 wali yang tersisa untuk mendukung Anda. Tetapi Anda, selain dukungan mutlak dari saya dan Okora Morita, Anda juga mendapat dukungan dari 2 kartu wali Tuan Mute. Pada saat kritis, final keputusan sudah pasti dibuat. Jinguji Jirai yang masih sedikit ragu pada awalnya, ketika Yamamoto Yaoguang mengatakan ini, senyuman perlahan muncul di wajah suramnya. Dia tidak bisa tidak memuji Chen Feng, Tuan Bisu, Anda adalah bintang keberuntungan saya. Kalau begitu lakukan ini, dan saya akan menjadi pemimpinnya. Tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, yang paling dia pedulikan adalah hasil. Chen Feng diam-diam bersukacita karena dia akhirnya tertipu. Jika seseorang dari Jinguji Jirai mencalonkan Jinguji Yongye besok, pasti akan membuat seluruh Shenzong gempar. Tapi Okora Morita bertanya, tapi bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Muda ketiga benar-benar turun untuk mencalonkan diri dalam pemilihan? Meskipun ketiga Tuan Muda tidak perlu hadir saat pencalonan, mereka harus hadir saat pemilihan. Tuan Muda ketiga tidak muncul, akankah Matsumoto Jun dan Akitsu Shinji mengkhianati Tuan Muda kedua lagi? Chen Feng sangat terkejut. Apakah Morita Okora dan Yamamoto Yaomitsu berubah pikiran? Mampu mengajukan pertanyaan ini menunjukkan bahwa Morita Okora tidak bodoh. Iya. Jinguji Jirai adalah yang paling lambat bereaksi,
tapi dia juga memahami alasannya dan berkata, Yongye adalah orang yang keras kepala. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah, apalagi hal-hal buruk saat itu. Itu telah membuatnya benar-benar sedih. Sangat sulit untuk membuat Yongye turun dari gunung dan memilih pemimpin sekte. Dalam tahun-tahun ini, dia bahkan belum pernah melihat misa kesayangannya sekalipun. Chen Feng ini telah bersiap untuk waktu yang lama dan hendak mengatakan setelah mendapatkan idenya sendiri. Yamamoto Yaoguang tiba-tiba tersenyum licik dan berkata kepada Jinguji Jirai sebelumnya, saya punya ide bagus. Mendengar ini, Chen Feng berhenti berbicara lagi. Anggap saja, orang yang seharusnya pintar tetap saja pintar. Pantas saja Yamamoto Yaoguang tidak mengajukan pertanyaan apapun saat ini, ternyata karena ia sudah memikirkan tindakan balasan di benaknya. Meminta orang ini memberiku tindakan pencegahan akan menyelamatkanku dari masalah. Ide bagus apa? Jinguji Jirai menatapnya dan bertanya dengan cemas. Yamamoto Yaoguang sedikit ragu-ragu, memandang Chen Feng dan berkata dengan sedikit malu, Tuan Bisu, maaf, apa yang akan saya katakan terlalu rahasia, sebaiknya Anda tidak mendengarkannya. Tapi saya, membiarkanmu keluar. Itu tidak baik, kamu harus melepas penerjemahnya. Chen Feng sedikit terkejut, sepertinya orang ini akan menceritakan beberapa rahasia yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dia mengangguk dan melepas penerjemah. Wajahnya dingin, tapi dia tersenyum di dalam hatinya. Ini benar-benar tidak disengaja, untungnya mulutnya bisa berbicara lebih dari 10 bahasa. Saya pikir saya tidak mengerti bahasa Jepang, haha, saya sangat pintar. Dia berjalan ke sofa dan duduk, dengan sengaja meletakkan penerjemah di atas meja dan mematikannya. Rahasia apa yang ingin diungkapkan Yamamoto Yaomitsu? Anda harus menajamkan telinga dan mendengarkan. Yamamoto Yaoguang kemudian berkata, saya mendengar dari Kazuki Yamamoto bahwa dalam beberapa hari terakhir, ketua sekte sedang mengumpulkan kekuatan Shenzong dan organisasi misterius dari luar untuk bersiap menghancurkan Huazong dan menangkap Gong Yu Qianlei. Benarkah? Setelah mendengar satu kalimat saja, Chen Feng dikejutkan oleh rahasia ini. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, Shenzong sebenarnya akan menyerang Gong Yu Qianlei. Bukankah Shenzong dan Huazong berteman sekarang? Jinguji Jirai dan Morita Okora sama-sama terkejut, ini adalah hal yang sangat besar. Padahal pemimpin Huazong semuanya perempuan. Namun sekte ini telah mampu makmur di negara Jepang selama bertahun-tahun, dan didukung oleh kekuatan yang baik. Ada keluhan terus-menerus antara Shenzong dan Huazong selama bertahun-tahun. Namun setelah bertahun-tahun terjerat, belum mencapai titik di mana satu orang menyingkirkan yang lain. Kali ini, Shenzong tiba-tiba bersatu dengan kekuatan luar dan membidik pemimpin Huazong, berniat mencabut akar pihak lain. Sungguh membingungkan tiba-tiba menjadi begitu absolut. Yamamoto Yaoguang melanjutkan, organisasi misterius yang bersatu kali ini mengirimkan 2 orang yang sangat berkuasa. Dapat dikatakan bahwa nasib Gong Yu Qianlei telah ditentukan dan dia pasti akan ditangkap. Alasan mengapa Tuan Muda Ketiga menjadi biksu. Kecuali Nona Misa yang dengan bodohnya menyembunyikannya, kita semua tahu apa yang terjadi. Tuan Muda Ketiga dan penyihir wanita Gong Yu Qianlei saling mencintai sampai mati. Dan ketika Gong Yu Qianlei ditangkap, jika kita mengungkapkan berita ini kepada Tuan Muda Ketiga, pikirkanlah, apa yang akan Tuan Muda Ketiga lakukan. Mata Morita Okora berbinar dan berkata, Tuan Muda Ketiga pasti akan menyelamatkan Gong Yu Qianlei, dan jika Anda ingin menyelamatkan Gong Yu Qianlei, Anda harus memilih pemimpin sekte. Hanya dengan menjadi pemimpin sekte Anda dapat menyelamatkan Gong Yu Qianlei dari Shenzong. Itu benar. Yamamoto Yaoguang berkata sambil tersenyum. Jinguji Jirai, yang sedang bingung, berpikir lama sebelum dia menemukan semuanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan kata lain, besok kami akan mencalonkan Yongye terlebih dahulu, dan sebelum pemimpin sekte dipilih pada hari terakhir bulan itu, Gong Yu Qianlei akan ditangkap oleh Shenzong. Kami akan mengungkapkan rahasia ini kepada Yongye. Yongye akan memilih posisi pemimpin sekte untuk menyelamatkan Gong Yu Qianlei, karena hanya dengan menjadi pemimpin sekte dia dapat menyelamatkan Gong Yu Qianlei dari Shenzong. Saya akhirnya menemukan semua liku-liku ini. Jinguji Jirai terkekeh dan berkata, ya, itu ide yang bagus. Aku sangat mengenal Yongye. Dia tidak bisa melepaskan wanita tua Gong Yu Qianlei itu dalam hidup ini, jadi dia harus turun gunung untuk menyelamatkan orang. Dalam hal ini, kita akan melakukannya. Mari kita buat rencana. Besok, Morita Okora mencalonkan saya, dan Yamamoto Yaoguang mencalonkan Yongye, membuat Harumi lengah.
Yamamoto Yaoguang menunjuk ke arah Chen Feng dengan wajah penuh kegembiraan dan berkata, Tuan Bisu sekarang tidak tahu apa-apa. Tuan muda kedua belum tahu bahwa dia masih hidup, jadi jika keadaan terus berkembang, setelah Tuan Bisu mengambil tindakan pada hari pemilihan, kami akan menang. Kamu akan menjadi pemimpin sekte berikutnya. Mendengar ini, Jinguji Jirai mengangkat kepalanya dan tertawa. Tertawa, menyapu kesuraman hari ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya lagi, lalu siapa yang harus mengungkapkan berita itu kepada Yongye? Yamamoto Yaoguang melirik ke arah Chen Feng dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan muda ketiga tidak pernah melihat orang luar. Bagaimana dengan ini? Tuan Bisu sekarang juga tidak pantas untuk muncul. Mengapa Anda tidak menulis surat secara langsung dan meminta Tuan Bisu untuk membawanya ke kuil Qingquan besok sore? Saya mendengar dari Yamamoto Kazuki bahwa Shenzong akan melancarkan serangan ke Lembah Huasen besok malam. Lembah Huasen tidak ada di Kyoto, jika Tuan muda ketiga bergegas ke sana, dan saat itu Gong Yu Qianlei hampir ditangkap. Dia hanya bisa turun gunung dan memilih pemimpin sekte baru. Dan kami sudah menominasikannya saat itu. Bab 524. Chen Feng mengambil surat yang ditulis oleh Jinguji Jirai di tangannya dan memainkannya. Dia berbaring di tempat tidur, dan Misora Hibari berlutut di sampingnya sambil memegangi kakinya. Shenzong ini benar-benar gila, bukankah tugas bersama dengan Huazong untuk menggantikan para dewa? Mengapa dia tiba-tiba bergabung dengan orang lain untuk menangkap Gong Yu Qianlei? Tidak ada prinsip sama sekali. Tapi kali ini bonus yang tidak terduga, saya mendengar rahasia menarik. Awalnya, dia hanya bisa menjamin bahwa Jinguji Yongye akan turun gunung untuk mencegah dia membunuh Gong Yu Qianlei pada hari dia pergi ke Lembah Huasen. Mengenai apakah akan memilih posisi pemimpin sekte, dia hanya yakin 80%. Sekarang Shenzong menimbulkan masalah dan ingin menangkap Gong Yu Qianlei, dia hampir 100% yakin bahwa kuil Sengong Yongye akan memilih pemimpin sekte baru. Saya harus mengatakan bahwa Yamamoto Yaomitsu benar-benar orang yang cerdas. Apa yang dia katakan sangat bagus, begitu Jinguji Yongye mengetahui bahwa Gong Yu Qianlei telah ditangkap oleh Shenzong, dia pasti akan turun gunung. Tidak mungkin menyelamatkan mereka dengan paksa, dan mereka pasti akan memilih pemimpin sekte. Jika itu masalahnya, apakah dia ingin menjadi pembawa pesan sekarang? Jika Anda ingin menjadi seorang utusan, Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah bergegas ke sana malam ini terlebih dahulu dan memberikan surat itu kepada Jinguji Yongye. Dengan cara ini, Jinguji Yongye akan memiliki cukup waktu untuk berani pergi ke Lembah Huasen untuk menyelamatkan Gong Yu Qianlei sebelum besok malam. Pilihan kedua adalah mengikuti apa yang dikatakan Jinguji Jirai kepadanya dan mengirimkan surat itu besok sore. Jaraknya jauh, dan kuil Jinguji pasti tidak akan bisa mencapai Lembah Huasen di malam hari. Jika ini terjadi, Gong Yu Qianlei mungkin jatuh ke tangan Shenzong. Selain menjadi pembawa pesan, ada cara lain. Itu untuk menenggelamkan surat ini dan mencegah Jinguji Yongye melihatnya. Lalu sesuai kesepakatan awal, lusa kita akan langsung berangkat ke Lembah Huasen. Lembah Huasen pasti menderita kerugian besar, dan pemimpin sekte ditangkap. Dengan cara ini, efeknya hampir sama dengan membawa surat besok sore. Pada akhirnya, Gong Yu dan Qianlei ditangkap. Faktanya, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, satu-satunya dilema adalah apakah memberi Jinguji Yongye cukup waktu untuk menyelamatkan Gong Yu Qianlei. Semuanya ada di tangannya. Sejujurnya, dia kesulitan mengambil keputusan. Berdasarkan perasaannya sendiri, dia rela membiarkan Jinguji Yongye menyelamatkan Gong Yu Qianlei. Bagaimanapun, Gong Yu Qianlei adalah wanita yang paling dipedulikan Jinguji Yongye. Tapi jangan katakan apakah dia bisa diselamatkan, tapi begitu dia diselamatkan, orang-orang Shenzong mungkin mengikuti petunjuk untuk memberitahu Jinguji Yongye, menemukannya, dan menyebabkan masalah baginya. Bagaimanapun, dialah yang mengubah rencana Jinguji Jirai dan memberi Jinguji Yongye waktu untuk menyelamatkan orang. Sekarang, identitasnya tidak dapat diungkapkan, dan tidak ada kesalahan yang dapat dilakukan. Tapi jika Jinguji Yongye tidak diizinkan menyelamatkannya, jika Gong Yu Qianlei terluka, Jinguji Yongye akan mengetahui kebenarannya di masa depan, tapi itu akan mempengaruhi hubungan mereka. Ada juga persahabatan persaudaraan di antara mereka berdua. Apakah dadamu masih sakit? Memikirkan hal itu, Chen Feng tiba-tiba menjadi khawatir tentang Hibari Misora. Mata Misora Hibari bersinar dengan cahaya bintang, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sangat puas, benar-benar tidak sakit, terima kasih Tuan Bisu. Chen Feng menghela nafas dan berkata, apakah kamu akan diganggu oleh mereka sepanjang hidupmu?
Apakah kamu tidak pernah memikirkan untuk pergi? Mata Misora Hibari tiba-tiba meredup. Dia berkata tanpa daya, saya ingin pergi juga, tetapi bagaimana dengan saudara laki-laki saya? Dia berhutang banyak uang dan jika dia tidak membayar, dia akan dipukuli sampai mati. Jika saudara laki-laki saya dipukuli sampai mati, saya akan tinggal sendirian di dunia ini. Satu-satunya hubungan keluarga telah hilang, dan aku benar-benar sendirian. Jika hubungan itu hilang, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, meskipun aku menderita kesakitan, aku ingin mempertahankan keluarga ini, dan aku tidak bisa membiarkan itu hilang. Setidaknya ketika aku menyeka lukanya, aku akan menemukan bahwa aku masih memiliki perasaan di dunia ini. Karena aku punya adik laki-laki. Misora Hibari tersenyum sangat puas dan bahagia. Pada saat itu, Chen Feng tiba-tiba mengerti. Dia, yang selalu tegas, seharusnya tidak ragu-ragu sekarang. Meskipun dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dia bukanlah mesin dingin yang akan mengabaikan apapun untuk menyelesaikan misinya. Yang lebih penting dari tugas itu adalah semua emosi yang berkumpul di sekelilingnya. Wanita-wanita tercinta, sahabat-sahabat yang hidup dan mati bersama, kawan-kawan yang dulunya seperti saudara. Dalam hal ini, bantu Jinguji Yongye menyelamatkan Gong Yu Qianlei. Dia belum ingin kehilangan teman ini. Selain itu, jika Gong Yu Qianlei bisa diselamatkan, dia juga bisa bertanya mengapa Hua Zong membantu Shen Zong menyelesaikan tugas menggantikan para dewa. Dia sangat tidak puas dengan Hua Zong dalam hal ini. Setelah memikirkannya, Chen Feng tiba-tiba duduk. Dia tersenyum dan berkata kepada Misora Hibari, terima kasih, kamu adalah wanita pemberani dan kuat. Melihat sosok Chen Feng yang pergi, Misora Hibari merasakan perasaan emosi yang kuat di hatinya. Setelah diam-diam meninggalkan hotel, Chen Feng melepas masker kulit manusia Bailong, naik taksi dan langsung menuju kuil Qingquan. Dia segera mendaki gunung, diam-diam melewati beberapa aula, dan mencapai puncak gunung. Melewati goa, rumah kayu tersebut sudah diterangi lampu. Jinguji Yongye berlutut di depan meja dan menulis di 2 lembar kertas putih dengan kuas. Yang satu bilang turun gunung, dan yang lain bilang jangan turun gunung. Itu semua tergantung pada kehendak Sang Buddha. Dia meremas kedua kertas itu menjadi bola, menutup matanya dan membuangnya. Dia mengulurkan tangan untuk mencari di atas meja dan mengambil salah satu kertas itu. Baru kemudian dia membuka matanya, membuka bola kertas dan membaca tulisan, jangan turun gunung, di atasnya. Apakah Sang Buddha tidak ingin saya turun gunung karena beliau takut saya akan menghancurkan kultivasi saya? Dia mengatakan ini, namun dia meremas kedua kertas itu lagi, menutup matanya dan membuangnya lagi. Saya mencarinya secara diam-diam, membukanya lagi, dan melihat tulisan, turun gunung, di atasnya. Melihat hasil ini, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat serius, sepertinya itulah yang dimaksud Sang Buddha. Lalu pergilah ke gerbang gunung dan selamatkan nyawanya. Tidak, menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Adapun apakah untuk memilih pemimpin sekte, dan mari kita lihat kapan waktunya tiba. Jika Buddha tahu bahwa Anda telah membatalkan catatan yang Anda buka untuk pertama kalinya, hidungnya mungkin akan bengkok karena marah. Siapa sangka Jinguji yang tidak tersenyum Yongye benar-benar akan melakukan ini. Sungguh hal yang kekanak-kanakan. Chen Feng masuk ke kabin tanpa alas kaki, menyipitkan mata dan tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka kalau pria dewasa dan pendiam ini akan melakukan hal konyol seperti itu. Jika Anda ingin turun gunung, Anda hanya ingin turun gunung, bahkan Anda menggunakan lotere untuk menutupi pikiran Anda. Hanya saja, semakin Anda menutupinya, semakin terekspos. Melihat ke samping ke arah Chen Feng, tanda api sanca di dahi Jinguji Yongye berubah menjadi merah. Ini adalah atribut aneh dari Jinguji Yongye, setelah moodnya berubah, tanda api sanca akan berubah menjadi merah. Pada saat ini, itu hanya menunjukkan bahwa Chen Feng mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan, dan dia sangat malu. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempatku lagi? Jinguji Yongye bertanya dengan berpura-pura cuek, tidak menyinggung soal pengundian tadi. Chen Feng tidak bermaksud untuk terus menggoda pihak lain, dia mengeluarkan surat dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, saya seorang utusan hari ini, mengantarkan surat yang ditulis oleh saudaramu Jinguji Jirai. Wajah tampan Jinguji Yongye menjadi semakin menawan di bawah bayang-bayang cahaya. Saudaraku, tuliskan surat untuknya. Apakah Anda meminta Chen Feng untuk mengirimkan surat itu? Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku mengambil surat itu, membukanya,
mengeluarkan kertas suratnya, dan membacanya dengan cermat. Melihatnya, alisnya sedikit berkerut. Bab 525. Setelah membaca surat itu, tanda api di dahi Jinguji Yongye tetap merah. Warna merahnya sempurna. Itu hanya bisa berarti suasana hatinya benar-benar terganggu oleh isi surat itu. Ini sangat mengganggu. Tentu saja, bahkan jika dia tidak melihat tanda dari api saat ini, Chen Feng dapat dengan jelas melihat kemarahan dan kecemasan di wajah Jinguji Yongye. Menjadi tampan juga memiliki kekurangannya. Tidak, di bawah penampilan yang sempurna, Anda dapat dengan jelas melihat sedikit perubahan suasana hati. Chen Feng duduk bersila, mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Aku bersumpah, apa yang ada di dalamnya adalah benar, dan aku tidak berbohong untuk menipumu agar turun gunung. Itu tulisan tangan kakakmu, kamu harus mengenalinya." Jinguji Yongye, dia tidak berbicara, hanya menutup matanya. Suara nafas di ujung hidung terdengar sangat berat. Orang-orang mengatakan bahwa segala sesuatunya diputuskan dengan melempar koin. Setelah pelemparan pertama, dan pelemparan kedua, itu sudah menunjukkan bahwa jauh di lubuk hatinya, yang paling dia inginkan adalah sisi yang lain. Masuk akal. Saya sangat mengenal Anda. Berhentilah berpura-pura. Lakukan apapun yang Anda suka. Jangan terkekang oleh untaian manik-manik Buddha. Anda memiliki terlalu banyak koneksi duniawi dan koneksi tersebut tidak terputus sama sekali. 6 akarnya tidak murni. Mengapa kamu berpura-pura berada di sini? Terkadang misofobia bukanlah hal yang baik. Ketika Gong Yuqianlei bersama ayahmu, kamu belum sampai di sana. Mengapa kamu mengatakan kamu peduli tentang ini? Lagi pula, wanita itu dan kamu. Pernahkah kamu berbuat sesuatu yang membuatmu menyesal sejak kita bersama? Tidak. Sebaliknya, pilihanmulah yang menghancurkan hatinya. Kamu tahu dalam hidup saya benci orang yang menjadi ibu mertua. Setidaknya kita berdua pernah dikenal sebagai generasi terhebat Asia. Jadilah orang yang mampu mengalah, jangan sampai kehilangan muka. Faktanya, dia mengerti bahwa bahkan tanpa mengatakan ini, Jinguji Yongye sudah membuat keputusan. Tidak, orang-orang menyelamatkan mukanya, jadi jika Anda mencoba membujuk mereka, Anda bisa memberi mereka mundur. Ayo pergi, berangkat semalaman dan menuju ke lembah Huasen. Wajah sempurna Jinguji Yongye, di bawah bayang-bayang cahaya, memiliki sedikit ketekunan dan kesempurnaan mutlak. Dia berdiri, dan tiba-tiba sebuah momentum kuat muncul secara spontan. Mata indah itu penuh dengan keyakinan yang mengejutkan. Sudah bertahun-tahun sejak saya menggerakkan otot saya. Pemuda yang pernah memutus aliran air dengan satu gerakan tangannya yang mengumpulkan awan telah kembali. Chen Feng juga berdiri, memandang Jinguji Yongye yang momentumnya telah berubah, dan berkata dengan gembira, "Ya, dengan beberapa bayang-bayang masa lalu, kamu dan aku bisa mendominasi dunia lagi." Jinguji Yongye berkata dengan gembira. "Kamu mencibir dan berkata, seberapa kuat kamu sekarang? Jangan menahanku. Bagaimana menurutmu?" Chen Feng tertawa dan melompat keluar dari rumah kayu. Jinguji Yongye juga tersenyum acuh tak acuh, melompat keluar, dan mendarat di tanah tanpa alas kaki, sangat cantik. Tahun itu, keduanya mencapai puncak master pada saat yang sama. Tahun itu, mereka berdua membunuh Night Fury yang kuat. Tahun itu, mereka berdua melakukan perjalanan melintasi segitiga emas. Tahun itu, mereka berdua disebut si kembar tiada taraf. Mereka turun gunung semalaman, dan saat itu sudah jam 3 pagi. Chen Feng memecahkan kaca mobil yang diparkir di pinggir jalan dan menyalakan mobil dengan cara khusus. Lembah Huasen terletak di Akita, sekitar 600 km dari Kyoto, dan perjalanan menuju ke sana sangatlah jauh. Namun saat saya datang ke Jepang kali ini, saya tidak membawa paspor, sehingga saya tidak bisa naik pesawat atau kereta api sama sekali. Sekarang waktu hampir habis, kami hanya bisa mengemudi. Keduanya bergantian mengemudi dengan kecepatan sangat cepat, dan tiba di Akita sebelum pukul 9. Perjalanan dari Akita ke Lembah Huasen memakan waktu hampir 1 jam. Lembah Huasen memang sebuah lembah. Hanya saja lembah ini luar biasa indahnya. Penuh dengan bunga, mekar sepanjang tahun. Dilihat dari kejauhan, warna-warnanya tersebar ke seluruh permukaan tanah dan menghilang ke langit, seperti dunia dongeng. Aula utama Huazhong berada di Lembah Huasen. Beberapa rumah kayu tidak atmosferik dan sangat biasa. Namun tepat di depan rumah, banyak mobil mewah yang terparkir. Pemilik mobil mewah ini semuanya adalah wanita yang tidak kekurangan uang. Saya datang ke sini hanya untuk wewangiannya. Karena seni bunga yang diwariskan, Huazhong secara bertahap mengubah bunga menjadi sebuah industri. Ada teh bunga panggang, kue yang terbuat dari kelopak bunga, dan banyak karya seni indah.
Tapi ini hanya hal sekunder, yang paling terkenal di sini adalah botol parfum yang memabukkan. Itu disebut dewa pemikat. Entah apa resep rahasianya, namun wanginya yang unik tidak hanya membuat wanita semakin menarik, tapi juga memiliki daya tarik tersendiri bagi pria. Tidak, seiring berjalannya waktu, para wanita bangsawan itu datang ke lembah dewa bunga berdua dan bertiga di akhir pekan. Mandi kelopak bunga di udara terbuka di Huazong, mencicipi kue bunga dan teh bunga, dan menikmati spa yang terbuat dari kelopak bunga alami. Ini adalah hari yang sempurna. Terakhir, belilah lagi sebotol parfum Meishan khas Huazong, semprotkan ke tubuh Anda, dan pulanglah untuk menikmati memanjakan suami Anda. Konon sebotol parfum Meishan, jika diubah menjadi RMB, harganya lebih dari 90.000 yuan. Oleh karena itu, mereka yang bisa datang ke lembah Huasen untuk membelanjakan uang adalah wanita yang sangat kaya. Dan menghabiskan uang di Huazong adalah simbol kebangsawanan dan keanggunan. Chen Feng dan Shen Gong Si Yongye tidak beristirahat sama sekali dan langsung melangkah ke rumah kayu Huazong. Jinguji Yongye memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang mengalir, di bawah angin sepoi-sepoi, pakaian putih panjangnya tergerai, dan dia segera memiliki aura yang benar-benar abadi. Tidak hanya itu, begitu mereka masuk, beberapa adik perempuan dari klan Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Kamu ganteng sekali, aku jadi terobsesi sama kamu. Wah, bagaimana rasanya tidur dengan laki-laki seperti ini? Aku merasa dia telah mencuri hatiku." Penampilan berlebihan para wanita itu membuat Chen Feng terdiam. Dia juga pria yang tampan, kenapa tidak ada yang berteriak memanggilnya? "Halo, kami sedang mencari Master Sekte Anda, bawa kami menemuinya secepatnya." Melihat para wanita itu tidak berniat menyapa mereka, Chen Feng hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Seorang adik perempuan memandang Jinguji Yongye dengan obsesi, dan jiwanya terbang menjauh. Dia sepertinya telah berubah menjadi robot, dan berkata tanpa berkedip, "Master Sekte tidak ada di sini, dia tidak akan kembali sampai jam 7 malam, dan Master Sekte tidak melihat tamu. Oke, tidak, jika saudara biksu ini bertemu dengan Master Sekte, saya bisa bertanya kepadanya." Chen Feng hampir malu, gadis-gadis ini sangat gila. "Kami terburu-buru. Bisakah kami bertanya sekarang di mana Master Sekte Anda?" Jinguji Yongye berkata dengan sangat sopan. "Wow, dia berbicara padaku. Aku merasa seperti hamil dalam sekejap." Adik perempuan itu mengepalkan kedua tangan kecilnya dengan penuh semangat dan hampir menangis karena kegembiraan. Dalam kegembiraan seperti itu, saya bahkan lupa membalas. Chen Feng menghela nafas tak berdaya, dia tidak suka berkencan dengan Jinguji Yongye. Tidak masalah kalau dia dirampok dari pusat perhatian, karena dia merasa bahwa secara penampilan, dia tidak jauh lebih buruk dari Jinguji Yongye. Hanya saja setiap kali mereka bertemu dengan nimfomaniak, hal itu sangat mempengaruhi efisiensi mereka. Adik perempuan lainnya lebih tenang, tetapi juga berkata dengan penuh semangat, "Maaf, ketua sekte kami tidak pernah membawa telepon, dan dia datang dan pergi tanpa jejak. Dia berangkat jam 7 pagi ini dan berkata dia akan datang kembali jam 7 malam. Itu hanya bisa menunggu." Jinguji Yongye memandang Chen Feng. Di masa lalu, apapun yang dia lakukan, Chen Feng lah yang membuat keputusan. "Setelah mengemudi dalam waktu yang lama, aku hanya ingin istirahat. Ayo istirahat. Adik-adik, jika kamu bisa mengajak kami jalan-jalan, aku bisa membiarkan saudara botak ini menandatangani tanda tangan untukmu." Kata Chen Feng tersenyum dengan mata tertutup. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.